terbarukan ini sebanyak 12,25%. Nah, untuk daerah Aceh sendiri, saat ini telah ada 30 unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kemudian ada pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM dengan skala 10 MW. Itu ada di Kabupaten Nagaraya. Kemudian ada beberapa yang masih dalam proses, seperti pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu 88 MW. Itu masih dalam tahap proses. Kemudian ada juga pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi, namun itu juga masih dalam proses. Nah, untuk daerah Aceh maupun keseluruhan dari daerah Indonesia nih ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama juga, daerah Indonesia itu sumber daya atau potensi sumber dayanya itu cukup besar, dan potensi di bidang energi baru dan terbarukannya itu juga cukup banyak gitu ya. Kita nggak terbatas, kita punya air, matahari, angin, panas bumi, dan juga biomasa yang cukup bervariasi gitu. Nah, pada Conference of Resource and Environmental Economic di tahun 2019 yang lalu, pemerintah Indonesia nih ya, punya target gitu. Jadi mereka bilang kalau EBT ini bakalan mencapai 23% peningkatannya di tahun 2025. Kenapa mungkin target mereka bisa terbilang atau bisa kita katakan cukup rendah gitu ya dari targetnya, karena kita telah terbiasa gitu untuk menggunakan bahan bakar fosil. Jadi kalau kita beralih untuk menggunakan yang energi baru dan terbarukan ini masih dianggap tantangan besar, karena mereka menganggap gitu biaya operasionalnya masih terlalu tinggi gitu kan. Nah, apalagi sekarang kita lagi di masa pandemi gitu, di mana biaya atau dana-dana dari lingkungan hidup itu dialihkan ke dinas kesehatan, ke dana COVID gitu. Jadi selama 1 atau 3 tahun ke depan mungkin untuk lingkungan hidup, infrastruktur, dan lain sebagainya kita akan kekurangan dalam hal biayanya gitu. Namun kan kita masih punya sisa beberapa tahun untuk mengoptimalkan dari target awal yang telah kita rencanakan gitu. Nah, saya pernah juga baca nih ya salah satu rancangan yang dibuat sama mahasiswa, tapi ini bukan di daerah Aceh. Itu kalau nggak salah ada di ITS, mereka buat namanya, singkatannya kalau nggak salah selfie ya, saya juga kurang inget gimana. Itu yang pastinya mereka membantu nelayan, di mana di situ mereka memanfaatkan panas dari cahaya matahari, itu disimpan ke dalam baterai untuk dialirkan ke lampu. Jadi nelayan-nelayan setempat bisa menggunakannya saat mereka berlayar ke lautan. Nah, saya apresiasi sekali ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang bisa atau mengeluarkan terobosan terbaru gitu untuk Indonesia sendiri gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan gitu, jadi punya peran yang cukup besar untuk mengeluarkan terobosan dan inovasi terbaru dalam hal mendukung EBT ini agar lebih optimal dan bisa lebih diterapkan di Indonesia sendiri gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Sepertinya Aceh sudah mulai merencanakan mengenai hal ini ya Mbak. Nah mungkin dari teman-teman yang lainnya, boleh dari regional mana saja, mungkin ada yang ingin menanggapi dari cerita atau penyampaian dari Mbak Dwi ini, silahkan bagi yang ingin menanggapi bisa menggunakan fitur raise hand. Bagaimana teman-teman? Mungkin dari Mbak Dwi tadi mengecewakan karena Mbak Dwi merasa kecewa karena kita masih bergantung kepada sumber energi fosil. Ya. Mungkin dari kita sendiri bisa merubah
atau membuat terobosan yang baru lah mengenai sumber energi terbarukan yang lain. Ini berhubung tidak ada yang ingin menanggapi dari teman-teman, mungkin Mbak Dwi ingin menyampaikan sesuatu lagi atau sudah dicukupkan, Mbak? Dari saya cukup, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak. Mungkin dari regional 1 ada lagi yang ingin menyampaikan atau bercerita mengenai daerahnya, mengenai RUED ini. Silahkan jika ada menggunakan fitur Raise Hand terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman dari regional 1? Apakah ada lagi yang ingin bercerita mengenai daerahnya? Baik, sepertinya dari regional 1 sudah cukup ya. Tidak ada lagi yang ingin bercerita mengenai daerahnya. Kalau gitu bisa dilanjutkan ke regional 2. Silakan bagi regional 2 perwakilannya jika ada yang ingin bercerita mengenai daerahnya dalam hal EBT atau RUPD ini. Silakan menggunakan fitur Raise Hand terlebih dahulu. Untuk mengisi selagi menunggu regional 2, siapa tahu lagi mencari data-data mengenai hal ini, saya juga ingin bercerita mengenai RUED di daerah saya. Daerah saya itu kan di Serang, Banten. Nah, dari Pemprov Banten sendiri itu sepertinya baru mulai merencanakan, belum eksekusinya mungkin ya. Saya ngelihat dari berita itu tertulis bahwa Pemprov Banten itu sedang merancang atau merencanakan RUED ini. Nah, Pemprov Banten ini masih menganalisis energi terbarukan mana yang cocok untuk dikembangkan di wilayah Banten, dan pembangkit listrik juga sedang dianalisis ada apa yang cocok diterapkan atau dipakai di daerah Banten tersendiri gitu. Kalau masalah di daerah Banten atau daerah Serang khususnya. Ya mungkin dari regional 2 ada yang ingin bercerita juga mungkin mengenai RUED-nya. Bagaimana regional 2? Atau jika tidak ada, bisa lanjut ke regional 3 ya. Kalau gitu regional 3 silahkan jika ada yang ingin bercerita mengenai RUED di daerahnya, bisa silahkan menggunakan fitur Raise Hand terlebih dahulu. Bagaimana regional 3, mungkin ada yang bisa bercerita mengenai energi terbarukan apa yang sedang
diperbincangkan atau sedang ingin dikembangkan di daerahnya masing-masing bisa disampaikan di sini, dan kita juga mungkin bisa mendiskusikan hal tersebut di sini. Bagaimana regional 3 mungkin dari UII atau dari universitas yang lainnya bisa menyampaikan lah sedikit atau bercerita sedikit mengenai hal yang sedang dibahas ini, yaitu energi terbarukan di daerahnya masing-masing. Sepertinya dari regional 3 juga tidak ada yang ingin menyampaikan. Kalau gitu bisa dilanjut ke regional 4. Mungkin dari regional 4 ada yang ingin bercerita. Silahkan menggunakan fitur ASN terlebih dahulu. Ya, saya sendiri aja cerita sedikit. Kebetulan kita dari regional 4. Jadi soal renewable energy ya, itu sebuah permasalahan, bukan masalah sih, sebuah topik bahasan yang sangat menarik untuk dibahas gitu. Kita semua tahu soal itu karena di dunia ini sekarang tuh udah mulai berkurang untuk yang lain-lainnya. Kita butuh energi terbarukan nih yang buat kita ke depannya kita bisa hidup 50 tahun ke depan, atau beberapa ratus tahun ke depan. Itu yang sedang diusahakan oleh semuanya. Makanya banyak banget pemerintah yang sudah membuat itu, ya itu RWD tadi, yaitu Rencana Umum Energi dari daerah tersendiri. Ya, tadi ada teman-teman dari Banten, habis itu dari Aceh, itu juga udah mulai memproyeksikannya. Kebetulan di daerah Jawa Timur sendiri juga sudah ada, baru aja kemarin, tahun 2019, yang direncanakan sampai tahun 2050. Yang jadinya tuh perda gitu, dari situs yang saya baca, dari informasi yang saya baca. Jadi diprediksi energi baru dan terbarukan dari 2019 sampai 2050 yaitu 20,3 menjadi 315 million ton of oil equivalent atau setara dengan juta ton minyak gitu, dipersiapkan untuk energi terbarukan lah gitu. Banyak juga dari kita mahasiswa semua yang sekarang itu apalagi di teknik lingkungan ya, itu skripsinya udah mulai yang biofuel semua segala macamnya, bahkan udah mulai mengembangkan sendiri. Itu sangat sangat bermanfaat ya untuk kita semua gitu, sangat baik gitu. Bahkan untuk 2020 sekarang udah semuanya udah mulai bergerak sih, kayak orang tuh udah mulai sadar gitu, oh ternyata renewable energy itu kita butuh banget nih buat kedepannya, kita nggak bisa bergantung sama minyak terus gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan juga udah mulai bergerak di bidang itu. Gitu. Mungkin kalau dari saya sih gitu, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Gehan. Buat teman-teman lain dari regional manapun bisa menanggapi pernyataan atau cerita dari Mas Gehan ini, atau mungkin menambahkan yang kurang-kurangnya, silahkan teman-teman bisa menggunakan fitur Raise Hand terlebih dahulu. Atau mungkin dari regional 4-nya sendiri ingin menambahi pernyataan atau statement dari Mas Gehan, silahkan diperbolehkan.
Ya, Mas, izin menambahkan. Oh iya Mas, silakan. Ya, jadi renewable energy ini salah satu topik yang dibahas dalam SDGs, Sustainable Development Goals untuk seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia tuh berperan untuk meningkatkan lah renewable energy ini untuk kedepannya. Maka dari itu sebenarnya kita semua lagi nunggu sih apakah bakal bergerak dengan signifikan atau tidak gitu. Apalagi khususnya di Indonesia yang sekarang COVID aja kita belum selesai gitu. Tambah lagi dan segala macamnya. Banyak banget masih PR Indonesia ini untuk ngurusin yang beginian gitu. Jadi saya sih kira-kira gitu sih, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Gimana sih sebenarnya renewable energy di Indonesia tuh udah naik apa belum sih, udah diterapkan apa belum gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas. Bagaimana teman-teman, mungkin ada yang ingin menanggapi? Boleh kok dari regional apapun, dari regional 1, 2, sampai 6 juga diperbolehkan buat menanggapi. Silakan bagi yang ingin menanggapi bisa menggunakan fitur raise-hand-nya terlebih dahulu. Ya, silahkan Mbak Dwi. Oke, jadi sedikit menanggapi dari pernyataan yang dikeluarkan sama Mas Jihan ya tadi. Iya Mbak. Jadi kalau misalnya ditanya, sebenarnya Indonesia sendiri itu udah nerapin EBT ini atau enggak gitu. Kalau misalnya dibilang seperti ini, sudah ada gitu ya penerapannya. Seperti yang tadi juga sudah dicontohkan dari beberapa daerah, di mana pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu udah punya komitmen gitu dalam membuat energi terbaru dan juga terbarukan. Walaupun memang belum optimal gitu, karena peralihan ini kita baru menjalankannya beberapa tahun gitu, jadi butuh waktu beberapa tahun ke depan, yang dimana itu targetnya kalau nggak salah saya juga di tahun 2020, di tahun 2050 ya, jadi optimal kecapaiannya tuh ditargetkan di tahun 2050, di mana di situ jumlah energi baru dan terbarukan harus lebih besar yang kita gunakan gitu. Karena itu pemerintah daerah di bawah pemerintah pusat telah mengoptimalkan gitu masing-masing daerahnya untuk mengubah energi-energi dan mengoptimalkan untuk penggunaan energi baru gitu, baik dari biomasa dan lain sebagainya. Nah, untuk daerah Aceh sendiri nih ya, kalau berbicara dari biomasa ini cukup banyak gitu ya. Beberapa daerah ada yang menggunakan sekam padi untuk energinya, ada yang dari kopi. Jadi di mana di sini tuh lebih ke pengoptimalan aja lagi gitu. Jadi kita bersama-sama gitu mengeluarkan inovasi dan terobosan terbaru agar keoptimalan ini lebih cepat kita dapatkan gitu. Menurut saya gitu aja Mas, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak atas tanggapannya. Mungkin dari Mas Gihan sendiri ingin menanggapi kembali dari pernyataan Mas Dwi ini atau sudah dicukupkan? Ya, izin menanggapi, itu saya setuju banget dengan Mbak ya, itu benar banget gitu. Emang butuh banget jangka waktu yang lama gitu. Bayangkan aja ketika ini kan kita rata-rata mungkin ada yang kelahiran 99, 98, 97 atau enggak tahun 2000 2001. Itu berarti sekitar umur kita 50-an gitu kan. Baru semua itu terwujud gitu. Sebenarnya emang normal sih untuk sebuah rencana ditargetkan untuk yang jangka waktu yang sangat lama gitu. Itu semua bertahap dikerjakannya. Maka dari itu sebenarnya itu semua tuh dimulai dari kita sendiri. Maksudnya dari kita lah, dari umur-umur sekian, dari kita yang 20-an ini, kita yang diproyeksikan, kalian lah yang bakal membuat semua ini nantinya, dan adik-adik kalian nanti, seperti itu.
Setuju banget sih sama Mbaknya. Terima kasih Mbak atas tanggapannya Mbak. Ya, terima kasih Mas Gihan. Kalau gitu bisa dilanjutkan mungkin dari regional 4 sendiri ada lagi yang ingin menyampaikan atau bercerita mengenai daerahnya dalam hal RUU ED atau EBT ini. Silakan bagi yang ingin berbicara bisa menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Atau dari regional 4 sepertinya sudah dicukupkan saja karena tidak ada lagi yang ingin menyampaikan. Kalau gitu dilanjutkan ke regional 5, mungkin jika ada yang ingin menyampaikan atau bercerita mengenai daerahnya bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Silakan buat regional 5. Bagaimana dari regional 5, mungkin dari ULM atau dari universitas lainnya bisa menyampaikanlah sedikit atau bercerita sedikit mengenai RUED atau EBT di daerahnya masing-masing. Ya silahkan Kak Muhammad Safri. Oke. Izin masuk. Suara saya mungkin terdengar jelas. Jelas, Mas. Oke, sebentar. Oke. Terkait dengan RUED, mungkin semua wilayah ya, karena itu peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan energi baru dan terbarukan. Mungkin semua wilayah bakalan memiliki rencananya masing-masing terkait dengan itu. Kalsel pun karena saya ngambil Kalsel aja ya karena ULM berpusatnya di Kalsel. Jadi mungkin Kalsel pun juga sudah ada merencanakan lah terkait dengan RUED ini. Tapi sebelum ada RUED itu ada, Kalsel itu sudah punya yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Jadi di daerah rem kanan ada untuk pembangkit listrik tenaga airnya. Tapi mungkin untuk itu kan dia tuh basisnya cuman waduk aja. Jadi mungkin kendalanya untuk waduk tersebut apabila musim kemarau, jadi tidak bisa optimal untuk penggunaannya. Dan juga untuk sebenarnya Kalsel ini banyak untuk potensi di pembangkit listrik. Untuk pembangkit listrik di tenaga biomasa. Jadi banyak kenapa? Karena kita tahu kalau misalkan di Kalimantan Selatan khususnya itu banyak semacam orang yang beternak dan lain sebagainya macam. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk biomasanya dan lain sebagainya macam. Dan juga karena notabene untuk wilayah di Kalimantan Selatan itu digunakan untuk daerah pertanian. Sebenarnya saya ada baca beberapa artikel bahwa sekam padi itu bisa digunakan sebagai energi terbarukan juga. Mungkin itu aja sih kalau misalkan dari Kalselnya, karena untuk PLTA-nya, untuk pembangkit listrik tenaga air atau mini hidro, kami sudah ada beberapa dari Kalsel sudah ada beberapa yang dijalankan, tapi mungkin untuk pengembangan selanjutnya aja lagi yang seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas. Mungkin dari tadi
pernyataan itu mungkin dari Kalsel sendiri bisa dioptimalkan lagi lah mengenai pembangkit listrik tenaga air tersebut ya. Mungkin dari teman-teman regional lain mau menanggapi atau menambahi, diperbolehkan dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Silahkan teman-teman, atau mungkin dari regional 5 sendiri ingin memberikan pernyataan atau bercerita mengenai daerahnya lagi, diperbolehkan, silahkan. Bagaimana teman-teman? Ya, Mas, izin menanggapi. Iya, Mas. Ya, seperti tadi yang diceritakan ya sama teman-teman dari Regional 5, PLTA itu sebuah menurut saya sih keren aja sih. Menurut saya, soalnya gini, renewable energy itu kan soalnya energi yang terbarukan dan baru lah, pokoknya yang inilah ramah untuk lingkungan gitu. Nah, kemudian ada lagi PLTA. Dan PLTA ini, kalian bayangkan aja gitu, kita bisa dapat listrik itu dari air gitu. Sedangkan kita Indonesia adalah negara agraris, negara maritim yang notabene kita dikelilingi sama laut, air gitu. Berarti kan bisa banyak banget berkembang, bagi untuk Indonesia sendiri. Itu kenapa sangat bagus untuk memanfaatkan PLTA ini jika dikembangkan lagi. Tapi kembali lagi, semua itu political will ya, Mas. Saya tidak bisa ikut campur, tapi kita coba untuk merubah itu. Gitu. Kalau dari saya sih, itu aja sih. Silakan, tadi ada yang raise hand, mungkin bisa teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Mas Gihan. Ya, silakan Mbak Dwi. Baik, sebelumnya saya mau bertanya sih ke regional 5 tadi ya. Nah, di situ kan tadi udah ada PLTA yang memanfaatkan dari waduk. Kalau nggak salah saya ada waduk Riam Kanan. Jadi, kalau misalnya musim kemarau gitu, di mana airnya nggak mengalir secara optimal gitu kan, jadi pemerintah setempat gitu punya solusi lain nggak agar energi itu tetap tersalurkan dengan baik ke masyarakat setempat gitu. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin dari Mas Muhammad Syafri bisa menanggapi pertanyaan dari Mbak Dwi. Oke. Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Dwi. Ya, memang benar untuk kendalanya apabila saat kemarau itu airnya tidak sesuai klasifikasi, jadi tidak bisa buat listrik untuk hal tersebut. Nah, hal yang dilakukan pemerintah mungkin ini termasuk pemodelan mungkin ya. Jadi mencari tempat yang baru, karena Kalimantan Selatan sendiri benar tadi kata Mas Gian ya tadi ya dari Regional 4. Jadi Indonesia itu negara maritim, apalagi Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Selatan itu terdiri dari beberapa sungai. Ada banyak sungai-sungai di Kalimantan Selatan. Jadi harapannya mungkin untuk kedepannya itu dicari untuk alternatif tempat yang lain untuk apabila misalkan waduk Riam Kanan tersebut mengalami yang namanya kekeringan seperti itu. Banyak sih padahal untuk tempat untuk yang ada beberapa artikel yang saya baca juga bahwa ada dari Kota Baru, ada wilayah Hulu Sungai Selatan juga untuk daerah Kalselnya, dan beberapa tempat yang lainnya, beberapa daerah yang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk PLTA ini, gitu Mbak. Jadi mungkin ke depannya saya sebenarnya tertarik juga untuk masalah air ini, apalagi untuk pembangkit listriknya ya. Mungkin ya ke depannya nanti ada inovasi-inovasi baru tentang
tempat atau misalkan efektivitas dan lain sebagainya agar untuk EBT ini bisa lebih optimal atau bisa lebih meningkatkan presentasinya menggantikan yang namanya energi fosil. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Mungkin dari Mbak Dwi sendiri ada tanggapan lagi atau udah cukup menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan kepada Mas Safri? Bagaimana Mbak? Baik, terima kasih sebelumnya cukup menjawab ya. Jadi memang kalau dari pemerintah setempat gitu ya, lebih keoptimalannya lagi, sama juga harus kan di situ baru menggunakan beberapa waduk gitu, jadi kita juga bisa menggunakan dari sungai-sungai lainnya gitu ya, karena memang kita sendiri tuh punya banyak sungai gitu, karena kita juga dikelilingi sama air gitu, jadi lebih harus kita tingkatkan lagi keoptimalannya. Oke, mungkin gitu aja Mas dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Bagaimana Mas Safri, ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah dicukupkan? Oke, ini mungkin dikit aja lagi mungkin. Ya, silakan Mas. Untuk mungkin untuk pengembangan yang namanya EBT, semua daerah memang benar ya untuk pengembangannya tersebut. Tapi Kalimantan sendiri, khususnya Kalimantan Selatan, jujur ya, untuk daerah sendiri, karena banyaknya yang namanya tambang batu bara, jadi pemerintah di sini tuh lebih dimanjakan yang dengan namanya PLTU aja. Jadi masih bisa nih, masih ada bahan bakunya untuk PLTU. Jadi disitulah ada untuk penundaan lah ibaratnya, semacam apa ya? Semacam kayak misalkan nanti aja masih ada aja nih untuk bahan baku yang lain. Kenapa yang murah? Kenapa kita harus buat inovasi yang baru sedangkan kita masih punya yang ini? Mungkin mindset seperti itu sih yang harus diubah dari kita sendiri begitu. Jadi sebenarnya hal yang seperti itu gak bakalan terduga untuk kita nanti ke depannya, bahwa tiba-tiba nanti bisa aja tiba-tiba habis dengan tiba-tiba. Itu yang tidak bisa diperkirakan. Nah, saat untuk habis tiba-tiba itu harusnya kita harus mempersiapkan yang namanya EBT itu. Jadi mungkin itu sih permasalahannya kita. Jadi kami itu masih dimanjakan lah ibaratnya dengan bahan baku yang ada seperti itu. Oke Mas, terima kasih Mas Safri. Kalau gitu dari Regional 5, apakah masih ada yang ingin bercerita atau sudah dicukupkan? Oke, kalau gitu terima kasih buat Regional 5. Bisa dilanjutkan ke Regional 6. Silakan bagi Regional 6 mungkin perwakilan ingin bisa menyampaikan atau bercerita mengenai daerahnya dalam hal RWD atau EBT ini. Silakan menggunakan fitur raise hand. Bagaimana buat Regional 6? Ya, silahkan Mas atau Kak Baslora mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Apakah suara saya terdengar, Mas? Iya, terdengar, Kak. Saya mau menyampaikan pendapatnya sedikit, Mas. Iya, silakan.
Saya Egina Bastora dari Universitas Riau dari 21. Saya berpikir dari tadi kayaknya saya juga punya daerah kami di Riau juga kayak punya pengalaman kayak Mas Sapri di Kalimantan. Eh, di Riau sendiri kan dia terkenal dengan kekayaan minyak buminya, Mas. Terus minyak bumi udah diolah dari udah puluhan tahun lah minyak bumi itu, dan sekarang juga masih diolah minyak buminya. Jadi saya merasa juga di Riau tuh terlalu berpatokan dari minyak buminya itu. Jadi kita belum ada sesuatu hal yang baru tentang energi baru terbarukan ini, Mas. Terus padahal kemarin itu tahun 2002, sekitar tahun 2015-2012 itu ada riset dari luar kalau limbah di Riau juga bukan terkenal juga sih, maksudnya dia juga sumber daya perkebunan kelapa sawitnya juga besar. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa limbah sawit itu bisa menghasilkan 2-3 megawatt listrik. Di Riau sendiri itu sudah ada pengembangannya, tapi untuk sampai saat ini itu belum ada pencapaian khusus gitu, Mas. Masih cuman kayak bisa dibilang itu cuman kampanyenya aja gitu. Katanya Riau bisa buat energi baru gitu. Tapi sampai saat ini kita kita sendiri dari mahasiswa Riau belum ada gitu info yang bisa untuk pengembangan itu. Sedangkan pemerintah sendiri itu berharap sama mahasiswanya gitu. Jadi kami juga dari Riau, karena mungkin sama sih kayak Mas Afri yang tadi di Kalimantan, kami itu masih terpatok sama energi yang ada gitu, masih energi fosil tadi itu masih ada, Mas. Jadi belum ada sesuatu hal yang bisa dikembangkan lagi. Sedangkan potensinya itu ada, tapi pemerintah patokannya masih di energi fosil tadi, kayak gitu. Itu sih dari Riau. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin itu berarti mindset pemerintah dan masyarakatnya yang masih berketergantungan sama energi fosil ini ya. Mungkin gitu, Mas. mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Atau mungkin Mas Safri ini ingin menanggapi atau bagaimana, masih menggunakan fitur raise hand-nya, Mas? Bagaimana teman-teman? Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan pernyataan atau statement dari yang tadi sudah disampaikan? Bagaimana teman-teman? Atau mungkin atau ada yang ingin disampaikan lagi Mbak mengenai hal yang tadi disampaikan Mbak Egina, atau sudah dicukupkan? Kayaknya sudah cukup aja sih, Mas. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Bagaimana kalau dari regional 6 sendiri? Tadi belum ada yang bercerita mengenai daerahnya. Oke, kalau gitu
sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Kalau gitu sesi diskusinya kita cukupkan sampai sini aja. Langsung lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu kesimpulan dari diskusi ini. Dapat saya simpulkan bahwa sumber energi terbarukan yaitu sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan. Beberapa jenis energi terbarukan yang dapat digunakan yaitu tadi sudah disebutkan, ada energi panas, panas bumi, bahan bakar hayati, tenaga mikrohidro atau makrohidro, angin, dan energi surya. Lalu tadi juga sudah disebutkan dan sudah disampaikan mengenai daerah-daerah yang mulai menerapkan RUED ini. Tadi ada Jawa Tengah, yaitu mengembangkan biogas. Sumatera Selatan ada pengembangan energi surya maupun biomasa. Terus tadi di Aceh sendiri ada pengembangan tenaga mikrohidro, mini hidro, dan tenaga air maupun panas bumi. Sedangkan di Jatim sendiri tadi ada membahas mengenai minyak. Di Kalimantan Selatan itu sudah merencanakan dan memiliki pembangkit listrik tenaga air, tetapi berpotensi besar juga untuk pengembangan energi biomasa. Dan di Riau sendiri juga sudah mulai merencanakan pengembangan limbah sawit, tetapi belum terrealisasi dari pemerintahnya terlebih sendiri. Terus di samping itu juga kita ada kendala-kendala untuk kendala-kendala dalam hal RUED ini. Yang pertama ada target EBT Indonesia yang masih cukup rendah dengan jangka waktu yang terbilang agak lama. Terus ada juga kendala kita yaitu mindset dari masyarakat maupun pemerintah yang masih ketergantungan dalam energi fosil. Lalu dari daerah-daerahnya juga bisa dapat diharapkan, bukan daerah-daerahnya juga, tapi ada juga mungkin dari mahasiswa-mahasiswa di tiap daerahnya diharapkanlah membuat inovasi atau membuat terobosan mengenai hal energi terbarukan ini. Mungkin menemukan energi terbarukan yang lain atau yang baru lagi. Segitu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Kalau gitu saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Mas Jauhari untuk mengambil alih. Terima kasih moderator. Demikianlah pemaparan materi dan diskusi untuk selanjutnya, yakni sesi penutup. Marilah kita tutup sesi presentasi dan diskusi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mewakili rekan saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari acara IMPLI berdiskusi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Jauhari, mungkin bisa diingatkan buat pengisian absensi. Iya. Bisa diulangi lagi untuk moderator? Ya, mungkin ya silakan Mas Gihan. Untuk teman-teman semua, link absensinya udah di-share di chat. Nanti bakal dikasih juga di grup Line IMPLI berdiskusi. Untuk semuanya mohon absen ya nanti untuk data. Kemudian sebelum penutupan, ya seperti yang disampaikan dari Mas Fikar sendiri, untuk teman-teman misalnya ada ide atau pendapat terkait energi terbarukan, nanti bisa disampaikan di grup aja, nggak masalah. Gitu. Kemudian sebelum penutupan, kita dokumentasi dulu untuk semuanya. Mari nyalakan kameranya semua untuk dokumentasi bersama.
Oke, mungkin yang lain sambil menunggu bisa dinyalakan kameranya sebelum ditutup. Ini terakhir Kim berdiskusi dari kita regional 4 karena besok-besok sudah tidak ada lagi. Oke. Baik. Dalam hitungan ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua. Terima kasih para peserta yang sudah hadir. Semua teman-teman untuk mengikuti berdiskusi. Mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan atau ada salah-salah. Semoga semuanya sehat selalu dan semangat terus untuk semuanya. Terima kasih. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman regional 4. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Mari. Berarti ya? Hai. Bagaikan ditelan tak pernahkah kau sadari arti cinta